Satu ditambah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Weli Mailona, NIM 190222137, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada minggu sebelumnya saya sudah membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai administrasi sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, seringkali kita menyamakan pengertian antara sarana dan prasarana. Namun pada hakikatnya itu sangatlah berbeda. Yang mana sarana merupakan segala sesuatu yang bisa kita pakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti papan tulis, meja, kursi, komputer, rak buku, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya ruang belajar, gedung, ruang rapat, lapangan, dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan sebagai penunjang utama? Karena jika tidak ada prasarana ini, maka proses pembelajaran menjadi terganggu, atau bisa jadi proses pembelajaran ini tidak dapat terlaksana dengan nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai proses sarana dan prasarana ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana ini dapat diartikan sebagai segala kegiatan pengelolaan yang dimulai dari proses perencanaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penataan seperti penataan lahan, pembangunan, dan perlengkapan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan agar efektif dan efisien terhadap proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada 4 bagian dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada site atau lahan. Yang kedua ada building atau pembangunan. Yang ketiga ada equipment atau perlengkapan. Dan yang keempat ada furniture atau perabot. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing bagian dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu site ada lahan. Site atau lahan ini dilihat dari luasnya sekolah atau luasnya bangunan perguruan tinggi yang meliputi letak atau lokasi, baik itu lahan, jalan, tanah, dan yang telah dipilih untuk berdirinya sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Jadi segala sesuatu itu baik lahan, tanah, lokasi, atau jalan sudah diatur semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu building atau pembangunan. Bisa disebut juga semua struktur atau material yang dipakai dalam pembuatan bangunan, baik pembangunan sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu adanya equipment atau perlengkapan, yaitu adalah segala sesuatu yang dipergunakan pada saat pembelajaran berlangsung, seperti spidol, penghapus, papan tulis, air,
alat penerangan atau lampu dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada furnitur atau perabot. Perabot ini adalah sesuatu peralatan yang digunakan atau dipakai dalam bentuk padat, seperti meja, kursi, rak buku, lemari buku, papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, kegiatan administrasi sarana dan prasarana harus menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan dari tujuan pendidikan. Yang kedua, adanya perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan keputusan bersama dengan mempertimbangkan pembentukan petugas atau tim ahli yang telah kita rencanakan dari awal. Yang ketiga, ada administrasi sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi peserta didik. Artinya, segala sarana dan prasarana harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana ini sesuai dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, dan yang ahli dalam memiliki kemampuan dalam mengkoordinasi dan mengelola sarana dan prasarana agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, itulah 5 prinsip dasar di dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan mengenai bagaimana proses sarana dan prasarana tersebut. Nah, ada 8 proses dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama dimulai dari proses perencanaan, yang kedua proses pengadaan, yang ketiga proses inventarisasi, yang keempat proses penyimpanan, proses penataan, proses penggunaan, proses pemeliharaan, dan yang terakhir proses penghapusan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana masing-masing dari 8 proses tersebut. Yang pertama, proses perencanaan. Apa itu perencanaan? Di dalam administrasi sarana dan prasarana, perencanaan yaitu adalah suatu proses penentuan atau proses awal kenapa sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dalam satuan pendidikan. Hal ini tentunya melalui proses analisis yang panjang, tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa, atau dalam prosesnya itu harus direncanakan dengan baik sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu setelah direncanakan, maka dilakukan proses pengadaan, yang mana proses pengadaan ini adalah proses mengadakan barang yang telah direncanakan tadi untuk pembelajaran.
Ada beberapa bentuk dalam proses pengadaan ini, yaitu melalui pembelian atau penyewaan. Hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan, karena di dalam pengadaan sarana dan prasarana itu diatur oleh undang-undang, yang mana sarana prasarana ini adalah milik negara atau pemerintah. Yang ketiga yaitu inventarisasi, administrasi dan prasarana dan prasarana. Apa itu inventarisasi? Proses inventarisasi adalah proses pengkodean barang tersebut sebagai milik negara. Artinya, segala barang yang kita butuhkan harus melalui proses pencatatan. Yang keempat yaitu proses penyimpanan. Artinya, barang atau peralatan yang kita butuhkan atau fasilitas yang dibutuhkan tidak boleh langsung dipakai atau digunakan. Harus dilakukan penyimpanan terlebih dahulu. Proses penyimpanan ini bertujuan supaya barang tersebut jelas kemana dia akan disalurkan atau di mana barang tersebut akan ditempatkan. Proses yang kelima yaitu proses penataan, yaitu setelah sarana dan prasarana ini disalurkan, ditata dan diinventarisasi, kemudian barang tersebut ditata di tempat yang telah ditentukan. Prinsip dari penataan tersebut ialah untuk menjamin kondisi barang agar dapat menarik minat belajar peserta didik. Yang keenam yaitu proses penggunaan. Nah, setelah sarana dan prasarana tersebut dipakai, maka barulah kemudian sarana dan prasarana tersebut ditata. Maksudnya setelah barang tersebut ditata, barulah bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan. Jangan terlalu lama disimpan, nanti bisa mengakibatkan kerusakan atau barang tersebut bisa berdebu. Yang ketujuh yaitu kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan sarana dan prasarana ini tetap bisa digunakan berulang kali dan dalam keadaan yang baik. Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana ini adalah agar tidak mudah rusak oleh hama ataupun suhu cuaca, seperti adanya tikus dalam ruangan. Itu nanti dia akan bisa menggerogoti sarana dan prasarana tersebut, maka akan membuatnya menjadi rusak. Maka akan lebih baik pendidik ataupun peserta didik harus bersama-sama merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang telah diberikan negara atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu adanya penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan sarana dan prasarana ini terjadi apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakai sarana dan prasarana tersebut terlalu singkat, maka lebih baik dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Jadi, penghapusan sarana dan prasarana ini bukan tanpa alasan, melainkan
ada alasan mengapa itu harus dihapuskan. Mungkin sekian yang dapat sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.